So there are 4 types of personal pronouns. The first is subject pronouns, the second is object pronouns, the third is possessive pronouns, and the last is possessive adjective. Let's get started with the first type of personal pronouns, yakni subject pronouns. Yang namanya subject ya pasti ada di depan kalimat. Yang ada 7 itu loh, I, you, he, she, it, we, they. Then I will skip the use of I and you because I can make sure that all of you guys understand. Jadi misalnya akan skip penggunaan dari I dan you karena misalnya rasa kalian sudah pada mengerti gitu ya, mengerti dengan benar. Next adalah penggunaan she, he, dan it. She artinya adalah dia yang perempuan, he dia laki-laki, and then it special untuk kata benda yang mungkin kalian tidak tahu itu apa namanya atau mungkin yang sudah tertera pada kalimat sebelumnya. Nah, kita ke penggunaan she terlebih dahulu ya. Di sini misalnya punya kalimat, so I have example. Jessica, anginnya kenceng banget. Okay, Jessica listens to music. Jessica bisa kamu replace dengan she listens to music. Ataupun juga untuk penggunaan he. Andy sings the song. Andy menyanyikan lagu. Kalian bisa mereplace Andy dengan he. Karena udah jelas-jelas dianya laki-laki tuh Andy. Andy sings the song, or in other words, he sings the song. Dia menyanyikan lagu. Nah, untuk yang it misalnya punya contohnya, I have new bag, it has black color. Kenapa misalnya di situ pakai it? Karena merujuk pada tas baru yang sudah disebutkan pada kalimat pertama. I have new bag, it has black color. Saya punya tas barunya berwarna hitam. On to the next subject pronouns, ada we dan they. Jadi we ini adalah kami gitu ya, artinya kami. We, seperti contoh kalimat I and my sister watch TV. I and my sister, kalian bisa replace, kalian bisa gantikan dengan we, yang artinya adalah kami menonton televisi. We watch TV. Okay, the last subject pronouns adalah they, yang artinya adalah mereka. Jadi lebih dari satu orang ya, seperti pada kalimat berikut ini. Susan and Santi are my best friends. Jadi kalian bisa mereplace Susan dan Santi menjadi they. They are my best friends. They ini merujuk pada siapa? Pada Susan dan Santi. Jadi seperti itu ya. Okay, we go to the next explanations. Object pronouns, yes. Object pronouns ini digunakan sebagai objek pada suatu kata kerja dalam suatu kalimat gitu. Misalnya punya kalimat, let's take a look the examples. Jessica listens to music with me. Nah, Jessica mendengarkan musik dengan saya. Jadi mendengarkan musik dengan siapa nih? Dengan saya. Jessica listens to music with me, bukan with I lagi. Kalian juga bisa lihat formula lain seperti apa perubahannya dari subject pronoun menjadi object pronoun, karena akan mengalami perubahan ya selain you gitu. Kalau you mah tetap aja, nanti baru di possessive adjective dan possessive pronouns you ini akan berubah bentuknya. Penggunaan he gitu ya, seperti ini misalnya I talk to Tony every day. I talk to Tony every day. Bisa kalian gantikan I talk to him every day. Tony is my classmate. I talk to him every day. Tony adalah teman kelas saya berbicara kepada dia setiap hari. I talk to him. I talk to her, saya berbicara kepada dia. Mungkin temannya adalah cewek. I talk to her, I talk to him. You talk to me, kamu berbicara kepada saya. I talk to you, saya berbicara kepada kamu. Sekarang kita ke penggunaan us dan them. Kalau us ini adalah objek pronoun dari we, sedangkan them merupakan objek pronoun dari they, yang artinya adalah mereka. Seperti ini contohnya, let's take a look the example. My mom gives us candies.
My mom gives us candies. Ibu saya memberikan kami permen-permen. Permennya banyak nih. Jadi us di sini sebagai objek dari kata kerja give. Gives us, memberikan kami permen. Ataupun juga yang them, yes, yang artinya adalah mereka seperti ini contohnya. Johnny goes to school with them. Johnny goes to school with them. Johnny pergi ke sekolah dengan mereka. Explanation about possessive pronouns dan possessive adjective. Jadi di sini agak-agak rancu ya. Jadi ada dua perbedaannya. Kalau possessive pronouns itu bisa berdiri sendiri ya. Jadi tidak secara langsung diikuti oleh kata benda. Beda lagi dengan yang possessive adjective. Ya Allah sampai keringetan. Yang possessive adjective itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada kata benda yang mengiringi possessive adjective. Nah sekarang kita ke possessive pronoun. Pokoknya yang ada mine, yours, hers, his, itu udah golongannya yang possessive pronouns. Jadi seperti ini penggunaannya. This pen is mine. Oke, pulpen ini adalah milik saya. Milik saya. Miliknya Miss Lena. Ataupun this pen is yours. Pulpen ini adalah miliknya kamu. This pen is hers. Pulpen ini miliknya dia. This pen is his. Pulpen ini miliknya dia laki-laki. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir adalah possessive adjective. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah familiar dengan ini, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang belum paham tentang penggunaannya. Jadi Miss Lena ulangi, for possessive adjective, so they can't stand alone. Jadi mereka tuh nggak bisa berdiri sendiri, harus ada kata benda yang mengiringi setelah possessive adjective. Seperti my pen, pulpen saya. My book, buku saya. Her book, bukunya bagus, bukunya dia perempuan. His book, bukunya dia laki-laki. Its book, nah bukunya entah bukunya siapa. Ataupun your book, bukunya kamu. Our book, bukunya kami. Our books. Dan their books, bukunya mereka. Ingat bukan theirs tapi their books. Our books. Pokoknya yang ada SSS-nya, kalian masuk ke slot sebelumnya, yakni yang possessive pronouns.